Nah, teman-teman pasti tadi sudah melihat dari cuplikan-cuplikan slide, gambar-gambar ataupun video tentang perdagangan daging anjing dan pengkonsumsian daging anjing. Bahkan tadi juga diperlihatkan bahwa anjing-anjing itu disiksa, dibungkam mulutnya, ditali, dirantai badannya sebelum dia disembelih ataupun dikonsumsi oleh manusia. Dan juga masih banyak di luar sana penjual-penjual warung-warung yang berjualan daging anjing untuk dikonsumsi. Bahkan secara terang-terangan tertulis juga, kalian bisa melihatnya, warung penjual rica-rica daging anjing. Di masyarakat Indonesia, hal itu sangatlah wajar di beberapa daerah. Padahal kita tahu bahwa anjing itu adalah binatang peliharaan dan bukan binatang ternak. Binatang peliharaan seharusnya tidak untuk dimakan, tetapi dipelihara dengan baik, dan bahkan anjing itu berguna bagi kita manusia. Di beberapa daerah, di pelosok-pelosok Nusantara ataupun suku-suku tertentu, mengkonsumsi daging anjing merupakan hal biasa karena berhubungan dengan adat istiadat kultural mereka. Inilah yang menjadi PR di negara kita Indonesia. Kita sebagai orang yang terpelajar ataupun sebagai orang yang lebih mengutamakan keutuhan ciptaan makhluk hidup juga, kita harus memberikan edukasi yang baik, edukasi yang benar, bahwa pada zaman sekarang ini mengkonsumsi daging anjing tidak relevan dan sangat dilarang. Di luar negeri hal itu jarang sekali terjadi. Hanya di kawasan Asia, mengkonsumsi daging anjing banyak dilakukan oleh masyarakatnya. Dan juga mengkonsumsi daging anjing sebenarnya tidak baik untuk kesehatan ya. Banyak sekali riset-riset kesehatan yang menunjukkan penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari daging anjing atau mengkonsumsi daging anjing secara langsung. Seperti halnya penyakit rabies. Jika anjing itu mengidap penyakit rabies dan dagingnya kita konsumsi, itu beresiko menularkan penyakit pada kita. Dan juga bakteri-bakteri lainnya. Seperti yang kita tahu dari cuplikan-cuplikan tadi, bahwa anjing-anjing yang akan dikonsumsi atau diperdagangkan adalah anjing-anjing liar yang tidak punya pemilik, dan bahkan badannya secara fisik pun sangat hancur. Hancur dalam hal tidak sehat, kurus, kering. Kasihan sekali kan? Oleh karena itu, dengan riset kesehatan ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadikan perdagangan daging anjing atau konsumsi daging anjing itu sebagai larangan. Karena banyak sekali resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi daging anjing. Anjing, dia adalah hewan yang setia, dia adalah hewan yang baik dan punya loyalitas yang tinggi kepada manusia. Dia bukan hanya untuk konsumsi dagingnya saja, tetapi lebih dari itu dia berjasa begitu banyak, apalagi untuk manusia. Nah, di sini kita juga belajar dari dokumen gereja Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Dokumen ini mengajarkan kita untuk mencintai sesama, menjaga keutuhan alam ciptaan. Bukan hanya tentang alam ciptaan secara keseluruhan, tetapi juga terkhusus untuk para makhluk hidup di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang anjing. Yang di luar sana banyak sekali penyiksaan, banyak sekali konsumsi daging yang tidak umum dilakukan oleh manusia. Dengan cara kita mengasihi dan men-stop mengkonsumsi daging anjing adalah bentuk kita menjaga keutuhan ciptaan makhluk hidup. Jangan sampai hewan yang bernama anjing ini bisa punah,
hingga anak cucu kita tidak bisa melihatnya lagi. Ajakan Paus Fransiskus ini perlu kita gaungkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, apalagi untuk masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok, bahwa konsumsi daging anjing itu tidak benar. Dan juga banyak larangan di dalam perundang-undangan, khususnya di daerah, bahwa perdagangan anjing dan juga konsumsi daging anjing tidak baik dan dilarang oleh hukum. Tetapi karena masyarakat Indonesia begitu beragam, perundang-undangan itu hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja. Nah teman-teman, setelah di awal tadi kita melihat cuplikan-cuplikan perdagangan daging anjing, dan orang-orang yang mengkonsumsi daging anjing begitu marak di masyarakat Indonesia, dan juga kita telah melihat bagaimana anjing itu berguna bagi manusia dan bagi masyarakat, terlebih pada kepolisian. Pada tingkat kepolisian, anjing sangat berguna untuk menjadi anjing pelacak, bisa berguna untuk mencari korban-korban bencana alam, dan bahkan bisa dilatih lebih baik lagi. Jadi makan daging anjing itu sebenarnya hal yang tidak berguna. Anjing bisa berguna lebih baik lagi daripada itu. Dan dengan cara kita menghidupi semangat Laudato Si sebagai orang Katolik, seruan Bapak Paus untuk menjaga keutuhan ciptaan, khususnya makhluk hidup, kita menghargai bahwa makhluk hidup itu adalah sesama makhluk seperti kita yang perlu dijaga dan dikasihi, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita memberikan kasih yang begitu berharga, seperti Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu, saya di sini mengajak teman-teman semua, khususnya teman-teman Katolik ataupun non-Katolik, untuk stop makan daging anjing. Karena mereka begitu berharga, mereka begitu loyal, dan menjadi sahabat bagi kita sesama manusia. Jadi, kita arahkan pandangan kita menuju masa depan keutuhan alam ciptaan dengan tidak menyiksa makhluk hidup. Kita makan hal-hal ataupun daging-daging yang pada umumnya kita makan, seperti bebek, sapi, kerbau, ikan, daging-daging yang umum untuk dikonsumsi. Dan yang terlebih lagi, sekali lagi, stop makan daging anjing. Karena ada pepatah mengatakan, jika dunia ini ingin lestari, maka yang harus dimusnahkan adalah manusia. Ini menjadi refleksi bagi kita semua. Jika dunia ini ingin lestari, ingin selamat, manusialah yang harus dimusnahkan. Mari kita berefleksi bersama untuk menjaga keutuhan ciptaan alam dan sekitarnya.